Kalau ibu punya masalah nih, ibu punya masalah, paling enak kepada siapa ibu bercerita? Allah, udah cerita sama Allah, curhat sama Allah, paling enak curhat sama Allah. Allah selalu mendengarkan curhatan kita, Bu. Allah nggak pakai perantara kalau ibu mau curhat. Allah selalu siap sedia 24 jam. Ada nggak besti ibu di sini? Kalau curhat jam 1 malam, dilayanin? Enggak kan? Aduh ngantuk beb, udah besok aja. Bener ya? Tapi Allah 24 jam. Dan Allah tidak akan pernah membocorkan curhatan ibu. Ibu, Iya. pemirsa RCTI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang ayah adalah pemimpin untuk keluarganya. Seorang ibu juga pemimpin dengan amanah terhadap anak-anaknya. Iya apa iya? Maka ibu harus belajar jadi ibu yang baik. Betul? Ibu harus belajar untuk menghadirkan kasih sayang terbaik untuk anak-anak. Karena waktu bersama anak itu gak lama. Betul? Kadang kita tanpa sadar sibuk dengan diri kita sendiri sampai kita lupa dengan tumbuh kembangnya anak. Pas anak udah besar kita nyesel. Dulu waktu anak kecil kok kayaknya sibuk banget. Betul gak? Waktu anak kita butuh kita kok kayaknya banyak alasan banget. Maka hati-hati. Apa yang ibu hadirkan untuk anak ibu sekarang akan berdampak seperti apa anak ibu nanti di waktu yang akan datang. Maka seorang anak itu tergantung orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Fa abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah, lingkungannya lah yang membentuk dia menjadi seperti apa dalam kehidupannya. Maka ibu sayang, coba perhatikan kembali apa yang menjadi prioritas kita selama ini. Jangan-jangan handphone ibu begitu lebih ibu prioritaskan dibanding anak-anak ibu. Betul? Jangan-jangan ibu nonton TV, ya Rob, waktunya Masya Allah gak ada batasnya. Kan kadang-kadang kita mah tangan tuh lengkap. Tangan kanan handphone, tangan kiri remote TV. Betul? Sampai gak ada waktu ujungnya di rumah. Ayah sibuk dengan handphonenya, ibu sibuk dengan handphonenya, anak kita juga sibuk dengan handphonenya. Ujungnya kadang yang terjadi tinggal di rumah yang sama tapi tak sejiwa, jiwanya gak hadir di rumah. Makan di ruang makan yang sama, di meja makan yang sama, tapi ternyata hatinya gak hadir di tempat itu. Ujungnya yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Maka tolong dipastikan bahwa saat menjadi ibu ada amanah yang harus kita jaga, yaitu anak-anak kita. Betul? Jangan sampai sosial media mengganggu komunikasi hubungan antara orang tua dengan anak, Ustadz. Betul. Ya. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Kita mau ke yang curhat yang berikutnya. Siapa ya? Siapa yang mau curhat? Boleh yang di sebelah kanan saya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aa, mau curhat, A. Boleh. Ibu sering memposting Dengan keluh ibu kesah. siapa namanya? Ibu iya. Ibu Karyati dari Majelis Taklim Nurul Hidayah dari Curug, Tangerang. Ibu Karyati, silakan. Ibu sering memposting keluh kesah permasalahan dengan keluarga atau suami ya, tapi tanpa melibatkan nama suami.
Nah, setelah itu ada perasaan bersalah. Jadi apa ibu itu termasuk membuka aib sendiri itu? Ya, terima kasih A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ibu Karyati. Ya, silakan Ustaz untuk menanggapi Ustaz. Ibu, Ya. ibu biasa kalau berkeluh kesah apa yang ditulis? Apa? Boleh mic-nya, Bu? Utang, apa duit? Tentang apa Tentang itu Ibu apa biasanya biasanya? kalau Iya kesah? kadang kita ada kesulitan tapi apa ya nggak bisa bicara dengan si pasangan kita gitu Akhirnya ya. di sosmed ya. Jadi lebih. di situnya ke limpahannya ke status. Oke, baik. Allah berfirman di surat Al-Hujurat, ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan menggunjing, jangan menggibah. Jadi konsepnya ini. Ketika ibu nulis status dan isinya kira-kira keluh kesah, berarti ibu mengutarakan kesalahan suami, betul ya? Atau kekurangan suami, betul ya? Maka ketika ibu ya menceritakan kepada sosial media, itu berarti ibu memberitahu kepada dunia tentang suami ibu. Nah, tentu itu tidak boleh. Ya. Kalau ibu punya masalah nih, ibu punya masalah, paling enak kepada siapa ibu bercerita? Allah, udah. Cerita sama Allah, curhat sama Allah. Paling enak curhat sama Allah. Allah selalu mendengarkan curhatan kita, Bu. Allah nggak pakai perantara kalau ibu mau curhat. Allah selalu siap sedia 24 jam. Ada nggak bestie ibu di sini? Kalau curhat jam 1 malam dilayanin? Enggak kan? Aduh ngantuk beb, udah besok aja. Bener ya? Tapi Allah 24 jam. Dan Allah tidak akan pernah membocorkan curhatan ibu. Betul? Nggak ada yang tahu ibu curhat sama Allah, teman sebelah nggak tahu. Tapi kalau sama sahabat, hati-hati. Kalau lagi akur, aman, tenang beb. Rahasia lo gue jagain. Kalau bestie, kalau lagi akur, kalau lagi berantem, maka cerita aja sama Allah. Jangan cerita sama sahabat. Sedekat apapun ibu dengan sahabat ibu, sampai punya WA group, isinya berdua doang. Tapi Ustadz kalau Iya. lagi doa nih misalnya sama Allah gitu berdua doang, HP taruh di sini, ya. Terus Buat gini. konten ya, Nah itu boleh nggak tuh kayak gitu? itu juga sebaiknya jangan. Ya. Jadi curhatlah sama Allah. Ya. Ibu punya bestie, ya boleh cerita boleh, tapi jangan semuanya ibu. Karena tidak semua masalah kita harus diketahui oleh orang banyak. Karena manusia itu pada prinsipnya nggak akan terlalu peduli dengan kita, betul nggak? Karena setiap dari kita punya masalah, Bu. Sehingga mereka pun akan sibuk dengan masalahnya sendiri, betul? Maka kalau ibu cerita sama manusia sama aja. Ibu kalau gelantungan di pohon ya Bu ya, di Aduh. pohon cabe, jatuh nggak? Jatuh nggak? Jatuh. Oh cabenya yang hancur. Nah itu berarti jangan bergantung kepada manusia. Karena manusia sama lemahnya sama kita. Tapi gantungnya di mana? Pohon? Duren, iya. Pohon beringin yang kuat. Wa'tasimu bihablillah jami'a. Maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Karena Allah yang paling kuat, Bu. Manusia itu lemah sama kayak kita. Kita ini manusia semuanya lemah, banyak masalah. Tapi Allah enggak. Allah punya solusi. Manusia punya masalah. Ibu curhat sama sahabat ibu pun punya masalah. Yang ada curhat-curhatan, Bu, 3 jam. Enggak ada solusinya. Tapi kalau sama Allah, apalagi di sepertiga malam terakhir, itulah waktu terbaik untuk berdoa. Nabi SAW katakan, di setiap malam, narasinya di setiap malam, di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke muka bumi seraya berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, akan aku berikan. Barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku perkenankan. Dan barang siapa yang memohon ampunan dariku, akan aku ampuni. Dan itu terjadi di setiap malam. Tuh, Bu, jadi tempat Kenapa, curhat Ibu? terbaik tuh kepada Allah.
Boleh, boleh. Sebelum subuh ya Bu ya. Jangan setelah subuh Ibu tahajud. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Ustadz terima kasih Makasih ya. Ustadz. Baik. Kayaknya kita masih bisa nih satu curhatan lagi sebelum kita nanti break sejenak. Siapa yang mau curhat sekarang? Hah? Sebelah kiri saya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Opsah Yakub dari Majelis Taim As-Syukur Curug, Tangerang. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya kan seorang pendakwah, suka posting-posting di Masya Allah. sosial media. Iya. Tapi terkadang saya itu nggak sabar dengan keadaan anak-anak saya di rumah gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa keseimbangan saya antara antara dakwah saya di media sosial dengan anak-anak saya yang di rumah gitu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ustazah nanya sama ustadz, ini seru nih ya. Ya curhat juga, butuh curhat juga ya. Iya. Nah Ibu Opsah, sebetulnya seperti apa sih permasalahannya tuh gitu secara detailnya? Permasalahan gini ya, kadang saya suka memposting nih tentang agama gitu. Tentang sholat, tapi kan kadang anak di rumah tuh kalau dibangun, dek bangun sholat subuh, kadang suka susah banget gitu. Oh, sebetulnya hal yang baik ya permasalahan yang diangkat sama ibu itu ya. Betul. Iya, baik semoga kita bisa menjadi orang tua yang terbaik Insya Allah, bagi amin. anak-anak kita ya. Oke, nanti Ustadz akan jawab ya. Dan pasti pemirsa di rumah juga udah gak sabar seperti apa jawaban dari Ustadz. Tunggu sesaat lagi, setelah yang satu ini kita akan kembali di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati.